Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Febiani dari kelas 04 SMJP 032 ingin menjelaskan tentang penilaian kinerja pegawai. Menurut Mathis and Jackson, penilaian kinerja adalah suatu proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Jadi, penilaian kinerja karyawan atau pegawai adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kecakapan karyawan dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Hasil penilaian kinerja karyawan tersebut akan diberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan. Proses penilaian ini dilakukan dengan menilai dan mengukur kecakapan karyawan dalam melakukan tugas dan bertanggung jawab pada setiap pekerjaan. Berikut adalah indikator dalam melakukan penilaian kinerja pegawai, yaitu 1. Tanggung jawab peran. Indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan oleh karyawan. Penilaian ini biasanya dilakukan pada karyawan yang baru, misalnya dalam masa percobaan untuk mengetahui kecocokan kandidat dalam peran atau pekerjaan yang diberikan. Yang kedua adalah ketetapan waktu. Indikator ketetapan waktu paling banyak dipakai di perusahaan yang memiliki jenis pekerjaan yang deadline atau tenggat waktu sangat ketat yang tidak bisa dilanggar. Ketiga adalah kualitas pekerjaan. Indikator ini ditentukan keterampilan, kecakapan, dan tingkat kompetensi karyawan dalam bekerja. Hasil pekerjaan yang berkualitas berarti memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan mengurangi komplain pelanggan. Yang keempat adalah kuantitas hasil. Hasil pekerjaan juga diukur dengan pemenuhan target dalam satuan waktu, misalnya target harian, bulanan, atau mingguan. Kelima adalah presensi atau kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen pada karyawan dalam bekerja. Presensi juga menunjukkan kepatuhan karyawan pada perusahaan mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pekerja. Yang keenam adalah kerja sama tim. Indikator ini mengukur seberapa bagus karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam tim. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan, menerima perintah atau menjalankannya, serta berkolaborasi dengan rekan kerja. Yang ketujuh adalah inisiatif. Banyak perusahaan yang menganggap inisiatif karyawan adalah hal positif dalam melakukan penilaian kinerja. Misalnya inisiatif meredam konflik dalam tim dan inisiatif untuk melakukan hal-hal baru yang memberikan hasil nyata. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan sosial yang juga menjadi indikator penilaian kinerja bagi karyawan yang memiliki anggota tim atau bawahan. Berikut yang akan kita bahas adalah manfaat dari penilaian kinerja pegawai, yaitu manfaatnya 1. Untuk mengetahui aspek apa saja yang perlu dilatih oleh karyawan dan menjadi dasar untuk mengembangkan program pelatihan karyawan.
Yang kedua, membuat pengelolaan organisasi menjadi efektif dan efisien berkat motivasi karyawan yang diberikan secara maksimal. Yang ketiga adalah memberikan dukungan pada perusahaan saat mengambil keputusan mengenai karyawan seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar dalam pemberian hadiah atau penghargaan kepada karyawan yang layak mendapatkannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan penilaian kinerja. Kegunaannya yaitu 1. Untuk perbaikan prestasi kerja. 2. Untuk menyesuaikan kompensasi. Yang ketiga, untuk membuat keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan latihan atau pengembangan. Dan yang kelima adalah untuk merencanakan atau mengembangkan karir. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasi. Yang kedelapan adalah kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan karir atau kerja yang adil. Dan yang kesepuluh adalah tantangan eksternal. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja pegawai. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai. Yang kedua, untuk menyempurnakan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin. Yang keempat adalah mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara karyawan dengan atasan. Yang kelima, untuk mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang pegawai, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah secara pribadi. Karyawan mengetahui kekuatan atau kelemahannya sehingga dapat memicu untuk berkembang. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja pegawai, yaitu 1. Fasilitas kantor. Fasilitas kantor merupakan sarana yang menunjang seorang pegawai untuk melakukan aktivitas kerjanya dengan baik. Apabila perusahaan tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai, bisa saja hal ini dapat menurunkan kinerja setiap pegawai. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Sebuah riset menjelaskan hampir 80% pegawai resign jika lingkungan kerja mereka tidak baik. Yang ketiga adalah prioritas kerja. Salah satu hal yang mempengaruhi perilaku kinerja pegawai lainnya adalah penetapan prioritas kerja yang jelas. Pegawai akan merasa kebingungan apabila pihak perusahaan memberikan banyak tugas kepada mereka, tetapi tidak memberikan skala prioritas yang jelas atau dalam kata lain standar pekerjaan yang tidak ada. Yang keempat adalah supportive supervisor. Hal yang perlu dilakukan atasan atau penilaian adalah membiasakan diri untuk mendengarkan pendapat dan pemikiran pegawai lainnya. Yang kelima adalah bonus. Bonus ini dapat diberikan kepada pegawai yang memang benar-benar mampu bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Pemberian penghargaan tersebut akan ada baiknya jika disaksikan oleh pegawai yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memicu rasa kompensasi atau kompetisi agar
mereka dapat bekerja lebih baik lagi. Berikutnya adalah cara untuk meningkatkan kinerja pegawai, yaitu memberikan pelatihan. Yang kedua, transparansi dalam melakukan performance appraisal, melakukan diagnosis, memberikan reward dan punishment, dan yang terakhir adalah memaparkan jenjang karir yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.